Chen Ping mengikuti penguasa istana Guanghan ke Houfei, aula utama. Setelah melewati gedung-gedung, dia mendarat di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Batu, sebenarnya ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di dalamnya, dan di depan tablet spiritual ini ditempatkan sejumlah setan surgawi. Dua murid istana Guanghan sedang menjaga pintu rumah. Ketika mereka melihat tuan istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Kepala istana Guanghan membawa Chen Ping ke dalamnya. "Tuan Chen, ini adalah batu ajaib. Ambil sebanyak yang Anda butuhkan," kata tuan istana. Chen Ping melihat batu ajaib itu, yang tidak istimewa, dan hanya melangkah maju untuk mengambil satu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. "Tuan istana, apakah tokoh spiritual ini adalah pendahulu istana Guanghan?" Chen Ping meliriknya dan bertanya. "Ya, saya mendirikan tempat spiritual ini dengan harapan beberapa senior kita di istana Guanghan dapat kembali ke tempat spiritualnya. Jika jiwa seseorang masih ada, dengan batu ajaib ini, mereka dapat terlahir kembali," kata kepala istana Guanghan. "Teman yang diceritakan oleh tuan istana kepadaku, mungkinkah?" Chen Ping melihat tablet spiritual itu dan sedikit bingung. "Apakah Anda ingin saya membawa jiwa saya ke daerah kutub?" Kepala istana Guanghan melihat keraguan Chen Ping, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan di belakang tablet spiritual. Tanda seru, di balik posisi spiritual, sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Pemilik istana mengeluarkan tablet giok dan menekannya dengan ringan pada formasi. Tiba-tiba terjadi semburan cahaya, formasi di depannya perlahan menghilang, dan kemudian sebuah ruang muncul. Setelah kepala istana Guanghan masuk bersama Chen Ping, dia menemukan bahwa tidak ada es dan salju di sini, dan pegunungan serta perairannya sangat indah. Hanya saja tempatnya tidak terlalu besar, karena Chen Ping bisa melihat pembatas dimanapun dia bisa melihatnya. Ini seharusnya adalah dunia luar angkasa kecil yang telah terbuka. Tepat setelah pemilik istana memimpin Chen Ping masuk, tiba-tiba sosok datang dari segala arah. Chen Ping tiba-tiba menjadi berhati-hati, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. "Jangan takut, ini adalah orang-orang suci di istana Guanghan kita, penerus generasi penguasa istana berikutnya." Tanda seru, kepala istana Guanghan menjelaskan kepada Chen Ping. Segera, 12 kultivator wanita heroik yang mengenakan kostum seragam jatuh di depan Chen Ping dan yang lainnya. Tanda seru, temui tuan istana. Ke-12 orang suci itu berlutut secara serempak. Tapi semua mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping sekali lagi. Karena sejak mereka terpilih sebagai orang suci, mereka tidak pernah melihat manusia lagi. Tuan istana tidak pernah membawa seorang pun ke sini, dan bahkan murid istana Guanghan lainnya pun belum pernah ke sini. Chen Ping melirik orang-orang suci ini dan menemukan bahwa mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagi istana Guanghan, yang baru saja ditata ulang, kekuatan ini tidak lemah. Anda harus tahu bahwa 3 penguasa dan 4 raja klan binatang tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun ke-12 orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, aura yang memancar dari masing-masing orang suci dapat dipadatkan untuk membentuk momentum yang kuat. "Oke, ya, itu mereka. Saya ingin mereka menerobos wilayah kutub dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin." Meski hanya ada 12 orang, momentumnya seperti 1000 pasukan. Tentu saja, untuk terpilih menjadi Seinen, pasti ada yang istimewa dari para biarawati perempuan ini. "Tuan istana, apakah teman yang kamu bicarakan ini adalah orang-orang suci?" Chen Ping bertanya. Pemilik istana sendiri juga tahu bahwa kekuatan istana Guanghan secara keseluruhan terlalu rendah. Selain dirinya sendiri, ada juga Penatuamu, yang pada dasarnya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan istana Guanghan sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Anda harus tahu bahwa di masa lalu istana Guanghan, hanya mereka yang mencapai alam Mahayana yang berhak dipilih menjadi orang suci. Tanda seru, tapi sekarang situasinya berbeda, pemilik istana hanya bisa memilih jenderal di antara para kurcaci. "Tuan istana, haruskah saya membawa ke-12 orang ini bersamaku? Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya khawatir saya tidak akan bisa mengurus mereka." Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, jika hanya ada 1 atau 2 orang, akan lebih mudah bagi Chen Ping untuk menggendongnya. Tapi bagaimana Chen Ping bisa menjaga ke-12 orang ini?
Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, haruskah Chen Ping melarikan diri sendiri atau bersama orang-orang ini? Chen Ping sekarang memiliki langkah pengendalian api, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak alam kesengsaraan, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi jika Anda membawa begitu banyak orang, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Jika mereka semua adalah ahli di puncak alam kesengsaraan, Chen Ping akan dengan senang hati membawa mereka bersamanya. Begitu Chen Ping selesai berbicara, kepala istana-istana Guanghan belum berbicara, tetapi salah satu kultivator wanita datang dengan enggan. Wajahnya berubah, dan matanya penuh amarah saat dia berkata, kamu hanya berbicara omong kosong. Kamu hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Saya tidak tahu siapa akan mengurus siapa. Binglu, diamlah. Kepala istana-istana Guanghan memelototi kultivator perempuan, dan kemudian menyuruh kultivator perempuan untuk menutup mulutnya. Chen Ping juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan tidak membantah. Tuan Chen, bawa mereka ke sana dan Anda tidak perlu merawat mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat pergi dulu tanpa mengkhawatirkan hidup atau mati mereka. Pada akhirnya, istana Guanghan hanya membutuhkan satu orang suci sejati, jadi beberapa dari mereka pasti akan tersingkir. Kepala istana-istana Guanghan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang-orang suci ini. Namun, sepertinya tidak satu pun dari orang-orang kudus ini yang mengalami kecelakaan, mereka semua harus mengetahui misi mereka. Dan hasilnya, Tuan Istana, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka dengan baik. Chen Ping berkata sedikit malu. Binglu, selama perjalanan ke wilayah Kutub Lusa, kalian 12 orang suci harus mematuhi pengaturan Tuan Chen. Bila perlu, kalian harus melindungi keselamatan Tuan Chen bahkan jika kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Perjalanan ke wilayah kutub ini terkait dengan nasib masa depan dan perkembangan istana Guanghan kami, dan juga terkait dengan Anda. Itu adalah takdir mereka sendiri. Selama perjalanan ke wilayah kutub ini, mereka yang memiliki peningkatan kekuatan tercepat dan kontribusi terbesar dapat menjadi satu-satunya orang suci di istana Guanghan. Orang suci lainnya telah diturunkan menjadi murid batin biasa. Kepala istana-istana Guanghan berkata pada embun es. Tuan Istana, kita masih perlu melindungi keselamatannya. Binglu sedikit mengernyit dan berkata. Perkataan Chen Ping barusan membuat Binglu merasa jijik dan tidak bahagia dalam waktu yang lama. Bukankah bercanda jika meminta mereka mengorbankan diri demi melindungi nyawa Chen Ping? Terlebih lagi, Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dapat dianggap sebagai biksu kecil dimanapun di Gunung Tianmo. Saya khawatir monster dalam perjalanan ke wilayah kutub dapat menggigitnya sampai mati. Meminta mereka untuk melindungi Chen Ping dengan seluruh kekuatan mereka hanya menambah beban. Apakah kamu punya pendapat? Kepala istana-istana Guanghan mengerutkan kening, dan hawa dingin langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Murid tidak berani. Binglu menundukkan kepalanya. Tetapi dapat dilihat bahwa orang-orang kudus ini memiliki ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka membiarkan Chen Ping memimpin mereka, mereka sebenarnya harus membiarkan mereka bertarung sampai mati untuk melindungi keselamatan Chen Ping. Ini agak sulit. Kepala istana-istana Guanghan juga melihat bahwa orang-orang suci ini tidak diyakinkan oleh Chen Ping. Di mata mereka, Chen Ping hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Jangan meremehkan kekuatan Tuan Chen. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bahkan jika kalian 12 orang suci bersatu, mereka bukanlah tandingannya. Siapa di antara kalian yang yakin bisa bertahan dalam satu gerakan di bawah tetuamu? Kepala istana-istana Guanghan bertanya dengan tajam. Tuan Istana, penatuamu adalah biksu hebat di puncak alam kesengsaraan, dan dia juga mahir dalam teknik es. Jangankan salah satu dari kita, bahkan sekelompok dari kita tidak akan mampu menahan teknik pembekuan penatuamu. Petik 2. Binglu berkata jujur, Anda cukup sadar diri. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Chen tidak hanya menolak teknik pembekuan penatuamu, tetapi juga dengan mudah menyelesaikannya.
Jika Tuan Chen menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada jaminan siapa yang akan menang atau kalah bersama dia dan Penatua Mu, kata kepala istana Guanghan. Ketika orang-orang suci ini mendengar ini, mereka semua memandang Chen Ping dengan heran, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bukankah agak keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat bermain imbang dengan seorang biksu hebat di puncak alam kesengsaraan tanpa mengetahui apakah dia menang atau kalah? Chen Ping tersipu malu saat ini. Penguasa istana Guanghan terlalu pandai membual. Dia sangat membanggakan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan di wilayah kutub, bukankah dia malu setengah mati? Tuan istana terlalu menyanjungku. Aku tidak bisa menahan bahkan 2 gerakan di tangan Penatua-Mu. Chen Ping segera mengoreksinya. Chen Ping tahu bahwa jika penguasa istana tidak muncul tepat waktu pada akhirnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Penatua-Mu. Dengan kekuatan Chen Ping sendiri, ditambah dengan busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan binatang penelan langit yang sangat tidak stabil, dia mungkin mampu bersaing dengan 1 atau 2 gerakan di puncak alam kesengsaraan. Tapi jika ingin menang melawan lawan, itu tidak mungkin, lagi pula kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Namun, jika Chen Ping dapat dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, dia dapat mencoba dengan master terbaik dari alam kesengsaraan. Meski peluang menangnya tidak tinggi, dia tetap sangat percaya diri bisa kabur dengan mudah. Tuan Chen, jangan rendah hati. Saya masih tahu kekuatan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Organisasi besar seperti Demon Ceiling Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuhmu. Ini menunjukkan betapa kuatnya kamu, kata kepala istana Guanghan. Dia berani menunjukkan identitas asli Chen Ping di depan begitu banyak orang suci, dan juga mengungkapkan masalah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, terlihat bahwa orang-orang suci ini pastilah orang-orang yang setia dan tidak akan berkorban demi pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Dia memuja Chen Ping dan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Ketika orang-orang suci ini mendengar apa yang dikatakan kepala istana, mereka semua memandang Chen Ping dengan kaget, rupanya mereka juga telah mendengar tentang aliansi penyegel iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa protagonisnya ada di depan mereka. Untuk menghindari pengejaran, aku telah mengubah penampilanku. Tolong rahasiakan ini untukku, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Chen Ping buru-buru berkata kepada orang suci. Orang-orang suci tidak berbicara, tetapi kepala istana Guanghan berkata dengan dingin, apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Kata-katanya adalah perintah. Sudah kubilang, setelah meninggalkan istana Guanghan, perkataan Tuan Chen adalah perintah, dan kamu harus mematuhinya tanpa syarat. Siapapun yang berani tidak menaati berarti tidak menaati perintah. Kamu tahu konsekuensinya. Aura kepala istana Guanghan sangat dingin, dan nadanya juga dingin. Para orang suci begitu ketakutan sehingga mereka semua berlutut dan dengan cepat menjawab, saya mematuhi perintah Tuan Istana. Tuan Istana, tidak harus seperti ini. Jika ada hal-hal yang terjadi, kita bisa mendiskusikannya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Chen Ping merasa sedikit malu saat ini. Tuan Chen, dalam perjalanan kutub ini, Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda sendiri dan tidak perlu mempertimbangkannya. Perjalanan ke wilayah kutub sangat berbahaya, dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Sekalipun beberapa dari mereka tewas atau terluka, Tuan Chen tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Petik 2. Kata kepala istana Guanghan. Chen Ping mengangguk, tetapi semakin kepala istana Guanghan berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan yang dirasakan Chen Ping pada dirinya sendiri, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan orang-orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah andalan istana Guanghan. Perkembangan istana Guanghan di masa depan masih membutuhkan mereka, dan penguasa istana masih membutuhkan bantuan mereka. Chen Ping mengikuti pemilik istana dan meninggalkan ruang itu, tetapi pada saat ini, Chen Ping merasa sedikit stres di dalam hatinya.